Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pemasaran. Nah, dari gambar tersebut itu merupakan ilustrasi dari sebuah perusahaan atau produsen dengan pelanggannya, di mana produsen dengan pelanggan itu bisa dikatakan atau diilustrasikan seperti hubungan sepasang orang ya, sepasang kekasih gitu ya. Dimana kalau misalnya kita sebagai produsen tidak memberikan perhatian kepada customernya kita, itu customernya kita tuh juga bisa berpaling dengan produsen lain. Nah, seperti hubungan sepasang orang ya. Kalau si A tidak memberikan perhatian pada pasangannya, maka pasangannya tersebut bisa berpindah ke lain hati. Ya, sehingga customer ini sangat-sangat menentukan keberhasilan dari bisnisnya kita, sehingga kita harus perhatian dengan customernya kita harus memuaskan customernya kita, sehingga customernya kita itu tidak berpindah ke lain hati. Ya, jadi roh dari bisnis itu adalah kepuasan dari pelanggan kita. Nah, saat ini persaingan di dunia industri sangatlah ketat, di mana pesaing kita itu sangat mungkin untuk merebut pasar yang telah kita kuasai selama ini. Sehingga kita harus memahami betul-betul keinginan dari pelanggan kita. Pengertian dari pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai di dalam pasar. Sedangkan proses pemasaran itu merupakan kelanjutan dari proses produksi yang bertujuan agar apa yang telah diinvestasikan dalam kegiatan produksi dapat diperoleh kembali serta memperoleh keuntungan dari hasil penjualan sebagai imbalan investasi yang telah dilakukan. Konsep inti dari pemasaran yang pastinya ini sangat berhubungan erat sekali antara produsen dengan konsumen. Jadi produsen membutuhkan konsumen, konsumen juga membutuhkan produk yang dihasilkan oleh produsen, produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Yang pertama pastinya konsumen itu memiliki kebutuhan terhadap suatu produk atau jasa. Kemudian dari kebutuhan tersebut itu pasti timbullah keinginan dari konsumen untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang produsen hasilkan. Kemudian ketika sudah ada keinginan, maka akan timbul permintaan dari konsumen pada produsen. Sehingga produsen dapat menghasilkan sebuah produk yang bernilai dan memiliki kepuasan untuk konsumennya. Kemudian terjadi pertukaran antara kebutuhan produsen dengan kebutuhan konsumen dengan produk yang dihasilkan oleh produsen. Kemudian akan terjadilah transaksi jual beli dari produsen ke konsumen. Yang pastinya ada hubungan di sini, hubungan yang erat sekali karena
produsen tidak akan mungkin bisa berjalan bisnisnya kalau tidak ada konsumen atau pelanggan, serta pelanggan tidak akan mendapatkan kebutuhannya kalau misalnya produsen tidak membuat produk yang sesuai dengan keinginannya. Ya, dengan hubungan antar produsen dan konsumen ini merupakan pasar di mana akan terjadi pemasaran di situ. Fungsi dari pemasaran sendiri yang pertama adalah fungsi perdagangan. Perencanaan yang berkenaan dengan pemasaran produk, barang, dan atau jasa yang tepat dalam jumlah yang tepat, harga yang selaras, termasuk di dalamnya faktor-faktor lain seperti bentuk, ukuran, kemasan, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah fungsi pembelian. Peranan perusahaan dalam pengadaan bahan sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Kemudian yang ketiga, fungsi penjualan, yaitu meyakinkan orang untuk membeli suatu produk yang mempunyai arti komersial baginya. Kemudian yang berikutnya, fungsi transportasi. Perencanaan, seleksi, dan pengerahan semua alat pengangkutan untuk memudahkan produk dalam proses pemasaran. Yang berikutnya adalah fungsi pergudangan, yaitu untuk menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan hingga dijual ke konsumen. Fungsi berikutnya yaitu fungsi standarisasi, yaitu penetapan batas-batas elementer berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh produk, termasuk di dalamnya grading, yakni memilih kesatuan dari suatu produk yang sudah distandarisasi, dimasukkan ke dalam kelas-kelasnya. Fungsi yang berikutnya yaitu fungsi keuangan, yaitu merupakan usaha untuk mencari dan mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi. Kemudian yang berikutnya fungsi komunikasi, yaitu segala sesuatu yang dapat memperlancar hubungan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Dan yang terakhir adalah fungsi resiko, yaitu untuk menangani atau menghadapi resiko kerugian karena kerusakan, kehilangan, atau anjloknya harga di pasaran. Nah, tugas dari pemasaran sendiri yang pertama itu mengubah orang yang tidak suka terhadap produk kita menjadi suka. Jadi mungkin yang awalnya kurang berminat, itu kita harus gimana caranya kita lakukan sesuatu agar orang tersebut menjadi berminat dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian yang kedua, mendorong kebutuhan orang yang tidak berminat atau mengetahui. Jadi mungkin orang awalnya tidak merasa butuh dengan produknya kita, tapi bagaimana caranya kita itu membuat orang itu menjadi berminat dengan menjadi butuh dengan produk yang kita hasilkan. Kemudian mengembangkan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi. Ya, jadi mungkin ada kebutuhan dari konsumen yang belum terpenuhi, kita bisa mengembangkannya di situ. Kemudian mengaktifkan keinginan atas produk yang stabil atau permintaan terhadap produk yang menurun. Kemudian yang berikutnya, menyelaraskan pola permintaan agar sesuai dengan penawaran. Kemudian tugas pemasaran berikutnya, memelihara tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk. Jadi kita nggak, kalau misalnya kita sudah punya pasar, tapi kita ingin meningkatkan pemasaran dari produk kita sehingga penjualannya akan meningkat gitu. Kemudian berikutnya mengurangi tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk tertentu.
Kemudian yang terakhir, merintangi permintaan atau keinginan terhadap suatu produk tertentu. Empat konsep yang digunakan perusahaan untuk pemasaran. Jadi di sini ada konsep-konsep perusahaan itu macam-macam dalam melakukan pemasaran, itu ada empat cara. Yang pertama itu konsep produksi. Ya, kalau konsep produksi ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat dan ditawarkan dengan harga yang murah. Jadi mungkin produk ini sudah dipercaya banyak peminatnya, sehingga produsen membuat produk itu kemudian menawarkan dengan harga yang lebih miring gitu. Kemudian yang kedua itu konsep produk. Dalam konsep produk itu menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan pelengkap inovatif yang terbaik. Jadi di konsep produk itu sebuah perusahaan itu menciptakan produk yang bermutu dibandingkan produk-produk lainnya, atau mungkin yang kinerjanya itu lebih baik daripada kinerja perusahaan lain, sehingga bisa membuat minat dari konsumennya itu bertambah. Kemudian konsep yang ketiga itu adalah konsep penjualan. Dalam konsep penjualan ini, apabila konsumennya diabaikan, maka tidak akan membeli produk dari perusahaan tersebut, sehingga dilakukan penjualan yang agresif. Karena kan konsepnya penjualan, jadi dia lebih ke penjualan yang agresif gitu ya. Kemudian yang terakhir konsep pemasaran. Ya, untuk konsep pemasaran ini untuk meraih tujuan perusahaan itu kuncinya adalah menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai pasar sasaran. Oke. Sekian tentang materi tentang pemasaran. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.